Yo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah ya. Kita berjumpa lagi di channel Fitriyanti. Share lagi kegiatan rutinitas harianku sebagai ibu rumah tangga. Nah, diawali dengan aktivitas aku. Ini aku lagi unboxing paket. Jadi ini isinya adalah wadah bekal makan satu set. Nah, ini yang pertama aku buka, ini adalah tasnya. Jadi dia di dalamnya itu udah ada lapisan aluminium foil, jadi menjaga suhu makanan yang kita simpan di wadah bekal supaya tetap terjaga. Jadi tas wadah bekal ini itu ada beberapa jenis bentuk dan ukuran ya. Untuk model yang aku pegang ini, itu di bagian depannya terdapat saku. Kalau misalnya kita buat naruh-naruh kayak naruh tisu atau naruh perlengkapan makan yang lain. Ini bisa muat untuk wadah bekal, untuk botol minum juga. Jadi ini lumayan besar ukurannya. Nah, nanti link tempat pembeliannya bakal aku taruh di description box ya. Oke, lanjut. Nah, ini yang kedua, ini satu set juga. Ada tasnya, kemudian juga sekaligus wadah bekalnya. Nah, ini tasnya model yang ukurannya agak sedikit lebih besar. Bagian dalamnya juga sama, ada lapisan aluminium foil yang menjaga makanan supaya tetap suhunya kalau misalnya kita mau bawa sup atau mau bawa es. Sekarang untuk wadah bekal itu udah banyak banget ya jenisnya yang bisa tahan terhadap panas, ya, yang tahan terhadap dingin kalau misalnya mau bawa es gitu ya. Untuk ukurannya ini lumayan lebih besar sedikit ya dibandingkan dengan tas yang tadi. Oke, lanjut. Nah, ini adalah wadah bekal berikutnya. Wadah bekalnya ini bagian dalamnya itu bahannya bahan stainless. Jadi kita gak khawatir kalau misalnya habis dicuci tetap bau gitu ya. Biasanya kalau bahan plastik kan suka meninggalkan bau sisa makanan ya. Jadi ini bebas bau, kemudian juga wadahnya bagian luarnya ini terbuat dari bahan plastik tebal yang udah BPA free, dan di bagian atasnya udah ada tempat sendok garpunya tuh, udah sekaligus juga ada set sendok, garpu sama sumpit ya yang terbuat dari bahan jerami gandum. Nah, ini aku buka ya, untuk bagian dalamnya ada 4 sekat. Dan salah satunya ini adalah tempat wadah sup atau makanan berkuah ya, yang udah dilapisi juga dengan tutup bahan silikon yang kedap, jadi nggak khawatir untuk tumpah. Dan ini bisa kita lepas ya untuk bagian stainlessnya, jadi kita bisa cuci secara terpisah. Ini juga bahan stainlessnya nggak kaleng-kaleng ya, dengan kode SOS 304, jadi cukup tebal. Nah, ini dia untuk lapisan bawah plastiknya tadi ya. Nah, aku juga pernah sih unboxing ya untuk wadah bekal seperti ini juga, cuman wadahnya ini wadah warna pink. Jadi ini aku ambil sengaja yang warna hitam supaya nanti kakak Gali bisa pakai, kemudian yang warna pink untuk adik Gina. Nah, ini juga udah ada pegangannya ya, jadi nggak khawatir untuk tumpah ya pada saat kita bawa ke sana ke sini ya. Nah, ini dia wadahnya aku cobain, jadi ini muat banget. Nanti kita tinggal masukin aja botol minum di atasnya. Oke, baiklah, di hari yang berbeda. Nah, ini aku share aktivitas aku mulai dari pagi hari. Jadi ini aku mau mulai masak untuk menu hari ini. Nah, karena pagi ini itu aku mau upacara ya, kebetulan anak-anak juga karena Hari Guru Nasional mau berangkat pagi untuk upacara. Jadi aku masak satu menu aja yang simple. Untuk sambal atau sayurannya nanti aku masak pas pulang kerja aja, karena biasanya kalau upacara Hari Guru Nasional seperti ini itu pulangnya lebih awal ya. Kebetulan ada stok 1 ekor ayam di kulkas yang udah dibersihkan, dipotong-potong. Jadi ini aku tinggal nyiapin bumbu aja. Aku mau bikin pindang ayam. Jadi kalau di Sumatera Selatan itu memang terkenal dengan menu pindang ya. Pindang ikan, pindang tulang, pindang daging, atau seperti ini pindang ayam. Untuk bumbunya ini aku udah siapin cabai, bawang merah, kemudian ada kunyit, ada lengkuas juga, aku chopper sekalian. Nanti sebagiannya lagi untuk lengkuasnya itu aku geprek. Nanti kalau bumbunya udah halus, baru kita masukkan ke dalam air yang udah dididihkan dan udah kita masukin ayam di dalamnya.
Nah, seperti biasa, aku kalau masak ayam biasanya aku rebus sebentar aja dulu, kemudian aku buang airnya untuk bersihin kotorannya atau darahnya. Nanti lanjut baru ini aku ganti airnya, dan baru air yang baru itu dikasih dengan bumbu untuk bikin pindang ini. Nah, yang di wajan itu ayam yang tadi aku udah bilang ya, aku rebus dulu di awal-awal sebentar, kemudian airnya aku buang, dan itu airnya udah aku ganti dengan air yang baru. Untuk yang pencinta pedas itu bisa ditambahin dengan cabai rawit merah ya. Kalau aku ini gunain cabai keriting aja biar anak-anak itu doyan makannya ya. Ada rasa pedesnya, cuman nggak terlalu pedes. Dan anak-anak suka itu makanan yang berkuah ya, nggak kering. Jadi untuk sementara aman dulu ya untuk menu makan siang hari ini, walaupun belum bikin sambal, belum juga bikin sayurannya. Nah, kalau sayurannya paling enaknya direbus-rebus aja ya sayurannya. Atau juga sama lalapan aja ya. Nah, untuk sambalnya rencananya aku mau bikin sambal buah mangga atau sambal embam ya kalau di sini bilangnya. Karena aku mau bikin pindang ayamnya ini dengan hampayan nanas, jadi aku nggak gunakan asam jawa lagi ya. Nah, kalau misalnya kita gunain asam jawa, kita nggak usah pakai nanas lagi. Terus juga kalau pindang ala orang Oki, orang Ogan Komering Ilir, karena aku aslinya orang sana ya, itu ibuku dulu suka ngasih terasi ya di dalam pindang. Nah, kemudian selain itu kita tambahin juga dengan gula dan garam. Dan ini aku masukin lengkuas ya yang udah digeprek, karena tadi yang bagian yang mudanya itu aku chopper langsung ya barengan sama bawang dan cabai sama kunyit tadi. Nah, kemudian ini batang serai juga kita geprek, kita masukkan ke dalamnya. Nah, kalau sekarang itu pindang itu udah dimodifikasi ya, dicampur juga dengan potongan irisan daun bawang. Dan memang rasanya itu jadi lebih segar ya atau lebih enak. Tapi kalau zaman dulu ibuku itu jarang ya kasih daun bawang yang dipotong-potong ya, atau nggak pernah sama sekali malahan. Dan ini yang nggak boleh ketinggalan, kita tambah dengan daun kemangi supaya pindangnya ini baunya itu lebih wangi dan segar ya. Baru terakhir kita masukkan potongan nanas, kita ambil bagian nanas itu yang bagian pinggirnya aja ya. Jadi kalau bagian tengahnya itu nggak usah karena kan keras. Untuk yang suka penyedap boleh ditambahkan ya, tapi ini aku nggak pakai. Nah, ini kita tutup sebentar supaya lebih matang lagi ayamnya. Dan alhamdulillah ini pindangnya udah matang tuh ya. Memang warnanya nggak terlalu merah hitam ya, karena tadi cabenya memang aku nggak terlalu banyak nasinya. Terus juga terasinya tadi, karena aku tinggal punya sedikit terasi, jadi aku masukinnya nggak terlalu banyak juga. Oke, nah baiklah, karena menunya udah matang, jadi ini aku mau siap-siap untuk berangkat kerja. Dan ini waktu aku mandi tadi, adik Gina udah mandi ya, jadi ini lagi disisirin oleh Pak suami. Pak suami juga udah siap-siap mau berangkat kerja, jadi ini udah pakai celana kantor. Nah, kira-kira seperti inilah suasana kami di pagi hari ya, rutin. Jadi harus saling tolong-menolong, ada yang ngurusin anak, ada yang masak, ada yang beresin rumah. Kalau nggak seperti ini ya kewalahan ya kalau misalnya aku semua yang ngerjain. Karena aku juga jujur ya nyadarin sebagai seorang wanita pekerja sekaligus ibu rumah tangga itu sulit banget ngebagi waktu. Belum lagi ada pekerjaan sampingan, konten seperti ini ya. Jadi sekarang itu ngerasa waktu itu memang benar-benar adalah uang. Apalagi kalau aktivitas pagi itu pasti rempong ya. Karena kalau anak-anak itu nggak diurusin seperti ini, itu bisa-bisa jadi kesiangan mereka berangkat sekolahnya. Oke, lanjut. Nah, ini Pak suami juga udah minta kakak Gali untuk siap-siap ya berangkat sekolah, karena Pak suami yang nganter. Karena kalau Pak suami agak siang ya berangkat kerjanya jam 8-an. Nah, ini aku juga udah siap-siap mau berangkat kerja. Biasanya aku kalau misalnya berangkat nggak harus terlalu pagi, itu aku dulukan dulu anak-anak ya berangkat sekolahnya. Karena yang suka ngingetin apa-apa yang suka ketinggalan itu aku ya. Jadi aku suka ngecekin botol minumnya, uang jajannya, pokoknya bekalnya. Kalau misalnya bawa bekal itu biasanya ada aja yang ketinggalan ya, terutama kakak Gali. Tapi kalau misalnya aku harus pagi seperti ini ya mau nggak mau aku juga harus sibuk juga ya. Jadi ini adek Gina udah nungguin kakak Gali ya pasang kaos kaki, jadi dia masih di dalam sama aku. Jadi ini jangan lupa kita matiin lampu, kemudian juga kalau ada yang masih kecolok itu kita cabut ya supaya nggak kenapa-kenapa. Nah, ini kakak Gali juga udah siap berangkat sekolahnya.
Lanjut, ini adalah suasana hari guru ya. Jadi pagi-pagi setelah upacara itu ada sedikit acara karena anak-anak dari OSIS itu udah menyiapkan tumpeng ya untuk memperingati Hari Guru Nasional. Nah, bagi aku ya penting memang mengajarkan ke anak-anak untuk menghargai seorang guru, karena guru itu adalah salah satu pengganti orang tua saat berada di sekolah ya, yang juga turut mendidik anak-anak kita, membimbing, memberi ilmu juga. Jadi untuk Hari Guru Nasional inilah salah satu momen ya yang penting untuk mereka, bagaimana mereka bisa menunjukkan kalau mereka juga sayang kepada guru ya. Aku juga ngerasa di posisi sekarang ini ya itu berkat jasa seorang guru ya. Jadi kadang aku juga kebayang dengan guru-guru aku dulu saat di SD, SMP, SMA. Dan di sini juga aku mendoakan semoga guru-guruku selalu diberi kesehatan, umur yang panjang, murah rezekinya, bahagia selalu ya. Dan untuk guru-guru yang mungkin sudah mendahului itu diberikan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah ilmu-ilmu yang mereka berikan itu semuanya berkah ya. Nah, ini dia suasananya ya, pemotongan tumpeng, kemudian suap menyuapi ya yang diberikan oleh kepala sekolah kepada guru-guru, khususnya guru-guru yang udah senior ya. Karena aku ngerasa waktu itu kan terus bergulir ya. Jadi ini adalah salah satu momen yang pas kalau untuk diabadikan. Semoga juga guru-guru semansa semuanya diberi kesehatan, ketulusan hati dalam mendidik anak-anak. Dan semoga semua guru-guru termasuk aku ya semakin baik pribadi ke depannya dan juga kinerjanya semakin bagus. Amin ya robbal alamin. Oke, lanjut. Nah, habis ini itu ya ada anak-anak juga yang ngasih ucapan kepada guru-guru. Jadi harapan guru-guru itu cuma satu ya, semoga anak-anak didiknya itu menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, memiliki kepribadian dan akhlak yang baik. Pokoknya sukses ya, tercapai cita-citanya semua. Terima kasih anak-anakku ya. Terima kasih. Semoga sukses, tercapai cita-citanya dengan mudah ya. Jadi anak yang soleh-soleha, amin ya robbal alamin. Yo. Nah, ini lanjut aku bantu-bantu ya, karena di kantor itu ada makan bersama untuk guru-guru. Terus Hari Guru Nasional, makan-makan. Ada catering, ada sambal. Anak-anak sibuk masih kado. Rame guys. Soto, kita masukkan sambal telur. Nah, kiranya suasana makan-makan bersama di kantor ini mengakhiri perjumpaan kita di video kali ini. Terima kasih untuk Bunda dan semua yang sudah menonton videoku hingga akhir. Mudah-mudahan ada hal yang bisa diambil manfaatnya atau juga bisa menghibur. Nantikan video YouTubeku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Guru Nasional.